Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febiana dari kelas 11 IPA 5. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan praktikum membran sel 3 dimensi. Dimulai dari bahan-bahan, estimasi waktu yang saya pakai, biaya yang dikeluarkan, pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan penyusun membran sel. Oke, yang pertama-tama kita mulai dari bahan apa saja sih yang saya pakai. Oke, bahan yang saya pakai ada styrofoam, karton, one-tex, kapas, plastisin, kawat, dan tali kur. Butuh waktu berapa lama sih membuatnya? Kurang lebih 2 hari. Berapa sih biaya yang dikeluarkan? Biaya yang saya keluarkan sekitar 35.000. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Pengertian membran sel. Membran sel atau sering disebut membran plasma merupakan bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran ini dimiliki oleh semua jenis sel. Membran sel merupakan bagian terluar sel pada sel hewan. Namun, pada sel tumbuhan dan bakteri terletak di bawah dinding sel. Membran sel bersifat selektif permeable. Membran ini akan menyeleksi molekul-molekul apa saja yang boleh masuk ke dalam sel. Beberapa molekul dapat lewat dengan mudah, namun yang lain harus melewati molekul transport atau bahkan tidak bisa lewat sama sekali. Transportasi molekul keluar masuk sel dibedakan menjadi 2, transport pasif dan transport aktif. Transport pasif terjadi begitu saja tanpa membutuhkan energi, sedangkan transport aktif membutuhkan energi. Yang kedua, kita masuk fungsi membran sel. Fungsi membran sel yaitu membungkus dan melindungi isi sel, mengangkut dan memberikan nutrisi ke dalam sel, dan yang terakhir media komunikasi antar lingkungan sel. Kita masuk ke penyusun membran sel. Yang pertama, tersusun atas 2 lapisan fosfolipid atau biasa disebut bilayer fosfolipid yang berwarna merah. Fosfolipid terbuat dari 2 bahan, yaitu pada bagian kepala terbuat dari fosfat yang bersifat hidrofilik atau suka air, dan bagian ekor terbuat dari asam lemak yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Yang kedua, protein yang berwarna biru. Protein dibagi menjadi 2 jenis, yaitu protein integral yang berwarna biru dan protein poliferal. Protein integral adalah protein yang tertanam pada bilayer fosfolipid yang berfungsi sebagai 1, transporter, 2, enzim, 3, reseptor, 4, penghubung, dan 5, penanda sel. Protein periferal adalah protein yang terletak secara longgar di permukaan membran sel. Fungsinya adalah tempat menempelnya enzim atau hormon. Yang ketiga, ada karbohidrat yang pada lapisan membran sel. Ada oligosakarida. Oligosakarida dibedakan menjadi 2, yaitu oligosakarida ditambah lipid atau disebut glikopid yang berwarna hijau, dan ligosarida plus protein atau glikoprotein yang berwarna biru. Letak glikopid menempel dengan lemak dan glikoprotein menempel pada protein. Yang keempat, ada kolesterol yang berwarna oranye, berfungsi sebagai jalan lintasan air yang berada pada celah fosfolipid, berperan penting menjaga stabilitas suhu tubuh, dan fungsi terakhir meningkatkan sel impermeable dari membran sel.
Yang kelima, transport pada membran berfungsi sebagai pembatas pergerakan bahan atau zat masuk dan keluar pada sel. Yang keenam ada sitoskeleton. Sitoskeleton atau tulangnya sel berguna untuk mempertahankan bentuk sel dan posisi organel sel. Sitoskeleton terdiri atas dua macam, yaitu mikrotubulus dan mikrofilament. Sitoskeleton bukan bagian langsung dari membran sel, hanya saja sitoskeleton akan berkaitan dengan bagian dasar dari protein integral. Dengan mengikat protein integral di berbagai tempat, sitoskeleton akan mempertahankan bentuk sel sehingga tidak berubah terlalu ekstrim. Oke. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.